designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. September 1st, 1945, on the battleship Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? The representatives of the United States of America will now sign. Admiral Halsey and Admiral Sherman are standing here. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu bukan lagi penguasa Indonesia. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Oh, oke, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Karena itu waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu, kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini.
Kalau begitu saya panggilkan Bapak dulu ya. Ya. Ya, baik Bu. Ya, baik, Bu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Ya, itu benar, dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, tapi saya harus merundingkan dulu dengan PPKI. Gak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya jika kita memproklamasikan kemerdekaan senekat itu? Jepang bisa menyerang kita. Justru saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa itu tidak terlalu tergesa-gesa? Bahkan kita belum tahu tentang kebenaran kabar itu. Bisa saja itu bohong ataupun palsu. Tapi saya yakin berita itu benar adanya. Tapi saya harus tetap bicarakan dulu dengan PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menggagalkan rencana kita. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Tidak apa-apa, kami hanya sedang membicarakan keinginan mereka. Oh ya, silakan duduk. Keinginan apa maksudnya? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian akan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf kami telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa, bukankah sebaiknya kita melakukan sidang PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu, tapi mereka terus mendesak saya untuk memerdekakan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Benar, berita itu pun masih diragukan. Bagaimana kalau berita itu palsu? Lalu apakah kita akan menuruti kemauan mereka? Tidak. Baiklah kalau begitu. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua tidak ingin mengikuti apa yang kita mau? Bagaimana jika kita asingkan Bung Hatta dan Soekarno keluar Jakarta untuk menghindari pengaruh dari Jepang? Tapi gimana ya? Bagaimana jika Terengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, saya setuju dengan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Maaf Bu, bukannya kami ingin mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Ah, tidak apa-apa. Ayo silakan masuk, silakan duduk. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Apakah kalian ada perlu dengannya? Iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam seperti ini kalian susah-susah datang ke rumah kami? Ada hal yang penting kamu bicarakan. Apa itu? Sebelumnya kami mohon maaf lagi. Kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda ke Karawang. Karawang? Memangnya kemana? Karawang Pak. Kalau kita tidak mau? Maaf Tuan, ini bukan waktunya untuk berdebat. Ini sangat penting. Untuk apa kami pergi ke sana? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Apa ini benar-benar sangat penting? Ini benar-benar penting. Baiklah. Baiklah, saya akan berpamitan dulu. Bu, Mana sih ibunya? Iya, saya akan pergi keluar kota. luar kota. Iya, ke Karawang.
Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita harus merdeka? Jika Jepang mengetahui rencana ini, kita akan diserang. Maka dari itu kita harus segera melaksanakannya. Tidak bisa. Ayolah, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Hei, kalau ini apa-apaan? Tidak ada cara lebih halus. Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Hei kalian, sudahlah, tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana jika kita berundingkan secara baik-baik? Baiklah, jadi bagaimana, Bu? Baiklah, jadi bagaimana, Bu? Baiklah, saya akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika di rumah teman saya, Laksana Maeda, dia di Jakarta, dia adalah orang Jepang. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi. Jadi keamanannya bisa terjamin. Tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu. Kami bermaksud hanya ingin menanyakan apakah benar Jepang menyerah kepada sekutu. Dari mana kalian tahu? Kami mendapatkan informasi itu dari radio luar negeri. Ya, berita itu memang benar tapi masih dirahasiakan. Tuan, para kaum muda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, itu memang waktu yang sangat tepat. Begini Tuan, jika diperbolehkan kami ingin meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat teks proklamasi. Oh, iya silakan mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat teks proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk membuat teks proklamasi. Ya, sepertinya bisa kami tunggu di sini. Ini dia, naskah proklamasi sudah selesai kami buat. Saya akan membacakannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Sepertinya ada sedikit kata-kata yang harus diubah. Ya, kami akan memperbaikinya. Apakah Senti Melik dapat mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Tentu saja, Bung. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai, tapi di mana kita akan membacakannya? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana kalau di lapangan? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya, di sana aman. Permisi Tuan, apakah ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa mungkin saya perintahkan Fatmawati untuk menjahitnya? Tolong panggilkan dia. Jahit sebentar. Ada apa, Pak? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih untuk upacara proklamasi kemerdekaan. Apa? Sekarang? Baik, akan berusaha.
Mas Bung, apakah acara proklamasi bisa dimulai sekarang? Baiklah, mari kita mulai. Kita ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, jasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Tanahlah hatinya, tanahlah buktinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Belum nih. Ngopi apa ngopi? Ini baik.